Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2082 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop, terpujilah penolong Israel, nyanyian Syara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita semua bahwa Tuhanlah yang membuat umat Tuhan itu selamat. Amin. Haleluya. Tuhan ada di pihak umat Tuhan. Saudara, kalau kita masih hidup sampai saat ini semua karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Saudara, tentunya kita pernah mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya bersaksi bahwa saya beberapa kali hampir mati, saudara. Saya ada di situasi yang begitu gawat, darurat, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya, Tuhan menyelamatkan saya. Dan kalau saya masih ada sampai sekarang ini bukan karena kuat dan hebat saya. Ini semua karena Tuhan baik buat kita semua orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara, Daud berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka musuh-musuh kita telah menelan kita hidup-hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh berhasil, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Tapi itu semua semata-mata karena Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Roma 8 ayat 31 berkata begini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, jawabannya tidak ada. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, maka semua musuh mereka akan lari terbirit-birit. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini, ada bersama dengan kita. Ada di pihak saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita melihat penulis Mazmur ini adalah Raja Daud. Kalau kita belajar perjalanan Raja Daud, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia bertanya dulu sama Tuhan. Amin. Makanya Tuhan ada di pihak Raja Daud. Walaupun Daud
seringkali dia mengalami situasi yang kurang menguntungkan, di mana Daud beberapa kali hampir mati karena musuhnya mengepung Daud. Tetapi sekali lagi, Daud keluar menjadi pemenang. Amin. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak Daud. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh kita boleh banyak seperti pasir di laut banyaknya. Orang-orang yang tidak senang dengan kita, boleh mereka banyak, boleh mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Tapi kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya, mereka semua akan tumbang. Mereka akan lari tunggang langgang. Karena apa, saudara? Karena Tuhan ada di pihak kita. Saudara, kalau Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, maka tidak ada satu setan pun yang dapat mengganggu kita. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang gagah perkasa itu ada bersama dengan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berpihak kepada kita, maka kita pasti keluar menjadi pemenang. Saudara, mungkin kita memang betul babak belur, saudara. Tapi percayalah, kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Kalau saat ini saudara babak belur dengan persoalan pergumulan yang saudara sedang alami saat ini, saudara, saya mau bilang itu bukan akhir hidupmu. Sebab Tuhan punya rencana indah bagi kita semua orang percaya. Jadi kalau saat ini saudara ada dalam tekanan pergumulan yang begitu berat, saya mau bilang itu bukan akhir hidupmu. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan, mereka pasti akan keluar menjadi pemenang. Amin. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berpihak kepada kita, maka kita akan selalu melihat Tuhan membuka jalan buat kita. Mungkin selama ini kita melihat jalan yang kita lalui sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin. Tuhan akan bukakan kita jalan-jalan yang baru. Oh, haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan berpihak kepada kita, maka kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya Tuhan ada di pihak kita? Yang harus kita lakukan yang pertama, bertobat. Jalani hidup baru. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak bertobat, saya mau bilang Tuhan tidak pernah memihak kepada orang yang salah, kepada orang yang tidak benar. Tuhan tidak akan berpihak kepada orang-orang model seperti itu. Tuhan hanya berpihak kepada mereka yang bertobat. Betul, mereka melakukan satu kesalahan fatal di masa lalu mereka, tapi sekarang mereka bertobat. Mereka hidup menjadi manusia yang baru, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan pulihkan keadaannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan berpihak kepada kita kalau kita betul bertobat, menanggalkan semua kehidupan dosa kita. Maka Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membawa saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya bertanya, Pak Pendeta, saya sudah Kristen Pak Pendeta, tapi kenapa masalah saya ini belum saja selesai? Belum kelar masalah 1, 2, sudah datang masalah 3, 4, dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara saat ini tidak mengalami keperpihakan Tuhan dalam hidup saudara, coba cek diri saudara. Jangan-jangan saudara belum bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau mengalami di mana Tuhan berpihak kepada kita,
hiduplah menjadi manusia yang baru. Bertobat, tanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berakhir pada kebinasaan. Saudara, tanggalkan semua yang berbau dosa. Tanggalkan, karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Saudara, jangan mati konyol saudara karena perbuatan dosa. Kalau saudara berbuat dosa lalu mati mendadak, saudara-saudara tidak akan masuk surga. Tempat saudara di neraka sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jadilah manusia yang baru. Hiduplah dalam kebenaran. Maka saudara akan melihat Tuhan akan berpihak membela saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudaraku, bagaimana caranya supaya Tuhan berpihak kepada kita? Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus jadi terang Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus jadi terang Tuhan. Sehingga orang-orang datang kepada Tuhan Yesus karena melihat kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang ini hidup dalam terang kasih Tuhan. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus karena mereka melihat ada satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang dulunya hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Tetapi sejak dia menerima Yesus Kristus Tuhan, ada perubahan yang heran ajaib terjadi dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya jadi terang Tuhan. Hidupmu harus berdampak, harus jadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan supaya Tuhan berpihak kepada kita, lakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, kita harus sepadan dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya katakan, Tuhan itu akan membela orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi selama saudara melakukan firman Tuhan, Tuhan akan membela kebenaran sejati itu, yaitu firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Maka Tuhan akan ada di pihak kita. Oh haleluya. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kita pasti diubahkan Tuhan. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci berhasil, kunci sukses, kunci kemenangan Raja Daud adalah ketika Tuhan memihak Daud. Ketika Tuhan memihak umat Tuhan, maka orang yang kecil tadi itu, mungkin dia orang susah, sangat-sangat menderita, orang-orang yang tertekan hidupnya, tapi dia hidup dalam kebenaran firman, maka Tuhan akan membela dia. Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan jadikan orang benar tadi menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, bagaimana caranya supaya Tuhan berpihak kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Jadilah manusia yang baru, hiduplah dalam kebenaran. Dan yang kedua saudara, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi terang kasih Tuhan. Maka Tuhan akan membela kita. Ketika kita memberkati orang yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Firman Tuhan katakan kalau kita berbuat baik, menolong sesama kita yang dalam kesusahan, Tuhan berhutang kepada kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, kalau kita mau melihat Tuhan beracara dalam hidup kita, di mana Tuhan berpihak kepada kita, lakukan firman Tuhan. Saudara dan saya harus hidup
sesuai dengan kebenaran firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan menyertai semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka. Tuhan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan pelayanan mereka. Dan Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya punya kabar baik buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan berat saat ini, masalah dalam rumah tangga yang pelik, sakit parah yang sudah tidak kunjung sembuh. Mungkin saudara sudah menderita bertahun-tahun. Saudara jangan putus asa. Percayalah, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara, banyak kesaksian dari mereka yang didoakan dalam pelayanan ini. Dan mujizat sungguh-sungguh terjadi. Amin. Saudara yang mau alami kuasa Tuhan, mau didoakan, hubungi tim doa kami. Infinity Ministry di nomor 081913011583 kali. Sekali lagi, 081913011583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan, tim doa akan berdoa buat saudara sekalian. Haleluya. Jangan sungkan untuk menghubungi kami karena kami siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.